Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala du'a al-qubul. Allah yanakum qala afafal wadan. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mana sekarang? Halaman berapa? Yang kitab yang besar halaman berapa? Apa? Wa innama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain, amin. Wa innama yata'allamul insanu lan angin pestine belajar sapa al insanu menungso biwasitatil malaki kelawan perantaraan malaikat. Jadi masih menyambung penjelasan sebelumnya. Orang yang menuntut ilmu, santri atau murid itu harus menjaga diri dari akhlak yang tidak baik. Jadi kepingin gampang mendapatkan ilmu dan ilmu manfaat, harus berusaha untuk berakhlak yang baik. Jadi harus sopan. Jangan sampai ya belajar tapi gak duwe akhlak atau akhlaknya jelek, jangan ya. Kenapa kok demikian? Disebutkan karena akhlak yang jelek, akhlak yang tercela itu digambarkan seperti anjing ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat itu tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar, lukisan atau ada anjing. Jadi kalau ada di rumah itu ada lukisan yang sempurna ya, seperti gambar manusia, gambar tapi sempurna, atau hewan. Kalau foto tidak masalah. Atau kalau lukisan kalau tidak sempurna, jadi melukis ya separuh badan tidak masalah. Tapi kalau sempurna, ini yang menyebabkan rahmat tidak turun ya, dan malaikat tidak mau masuk rumah. Nah, ini yang dimaksud hadis Nabi itu ya, akhlak yang jelek itu seperti anjing gitu. Kalau rumah ada anjing, malaikat tidak mau masuk, begitulah hati yang akhlaknya tidak baik gitu. Jadi hati itu tempatnya ilmu, wadahnya ilmu itu hati. Tapi kalau hati itu berisi akhlak yang tidak baik, itu berarti
hati itu ada anjingnya gitu loh, ada najisnya. Bagaimana malaikat akan masuk ya untuk memberikan ilmu di hati yang di situ ada anjingnya, yaitu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik itu seperti hasud ya, iri dengki pada teman, terus sombong, suka ngeremehkan teman, suka ganggu, suudzon ya, dendam. Ini semua akhlak ya yang tercela ya, yang menjadikan hati itu menjadi ada anjingnya atau najis mughalladha. Sebagaimana rumah yang ada anjingnya malaikat tidak mau masuk, begitulah hati yang ada anjing yaitu akhlak yang jelek, malaikat tidak mau ya memberikan ilmu ya, tidak mau menyampaikan ilmu ke hati yang tidak baik itu. Itu makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, inna lillahi fil ardi aniyatan, sesungguhnya Allah itu memiliki wadah-wadah di bumi untuk Allah ngasih ilmu yang manfaat, ngasih rahmat, ngasih barokah, ngasih ketentraman, ketenangan, itu di wadah-wadah itu. Jadi Allah punya wadah-wadah. Ala wahyal qulub, ingat wadah-wadah Allah itu hati, hatinya manusia itu loh wadahnya Allah. Jadi kalau Allah ngasih sesuatu itu di hati itu, otomatis ya apapun yang akan diberikan oleh Allah itu pasti sesuatu yang berharga, yang suci. Tidak mungkin Allah meletakkan dan memberikan sesuatu yang berharga itu di wadah yang kotor atau yang najis. Seperti ya, kalau kita ini mau ya mendapatkan air ya, kan kita harus mencari wadah dulu, gelas katakan. Itu kalau ada orang yang mau ngasih air, kalau gelasnya kotor atau najis, kira-kira mau memberinya apa enggak? Enggak mungkin. Wah, itu kotor. Kamu jaluk apa? Jaluk banyu ya. Ya, tapi gelasnya najis. Percuma ya, eman-eman banyu iki tak sokno nang gelas iki dadi najis. Lek najis wis gak kena dimanfaatno blas, wis gak kena diombe gak oleh, digawe wudu gak oleh. Digawe apa? Ya nyuceni najis justru ndak bisa suci. Itu karena wadahnya najis. Begitulah hati itu seperti itu gitu nah. Kalau ada apa akhlak yang jelek ya, itu ibarat wadah itu najis. Allah ndak mungkin gitu loh meletakkan ilmu yang manfaat, meletakkan hidayah, meletakkan rahmat dan kasih sayang di wadah yang najis tadi, tidak mungkin gitu. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari Allah, termasuk ilmu yang manfaat ya, termasuk hidayah, termasuk ketenangan, ketentraman dari Allah, ya kita harus menyiapkan wadah yang suci, bersih. Nah, itu kewajiban santri dan murid itu harus selalu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela. Makanya Nabi itu diutus oleh Allah itu tugasnya tiga. Tugasnya tiga. Yaitu apa? Satu, yatlu alaihim ayati dalam Quran. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati. Tugas Nabi
diutus oleh Allah itu 31 membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, ini wa yuzakkihim, membersihkan hati umat. Ya. Jadi tugasnya membersihkan hati, karena hati itu wadahnya Allah. Terus wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru tugas Nabi yang ketiga mengajari kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Jadi Nabi tidak mengajari kecuali setelah dibersihkan hatinya dulu. Ya, itu di antara sesuatu yang paling menjadikan hati itu kotor dan najis adalah syirik. Ya, makanya dosa terbesar itu adalah dosa syirik. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah. Artinya masih ada keyakinan di dalam hati seolah-olah ada yang bisa nolong selain Allah. Seolah-olah ada yang bisa menjaga selain Allah. Seolah-olah ada yang bisa memberi selain Allah, seolah-olah ada yang bisa menolong selain Allah. Selama masih ada di hati itu sesuatu yang diandalkan selain Allah, ya, itu maka itu berarti masih ada syirik. Jadi supaya hati kita itu suci, bersih, jangan sampai di hati itu ada selain Allah. Jadi harus yakin, murni keyakinannya bahwa yang menciptakan seluruh makhluk hanya satu Allah, yang menolong, yang menghendaki, yang mencukupi, yang menjaga, yang melindungi, ya, yang bisa memberi, yang bisa menolak, itu hanya satu Allah. Selain Allah adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Ya, itu supaya hati itu selalu bersih, suci, itu harus diisi tauhid. Tauhid itu murni hanya mengisahkan pada Allah. Itu. Maka Nabi, ya, sebelum mengajar ilmu, tugasnya membersihkan, ya, hati manusia, pertama dari dosa yang paling berat yaitu syirik. Yang kedua dari akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Itu, ya. Maka juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, seseorang yang diakui, ya, sangat baik memberikan nasihat kepada anak-anaknya itu orang yang namanya Luqman Al-Hakim, ya. Luqman Al-Hakim, sampai diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an, ada surat Luqman, ya. Apa Luqman Al-Hakim ngasih nasihat pada anaknya? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Jadi ini pesan, karena selama ada yang diyakini selain Allah itu akan najis hatinya, akan kotor. Ketika kotor, maka malaikat tidak akan mau dekat, dan justru setan yang akan mengawani, setan yang akan menghuni di hati yang kotor najis tadi itu, ya. Ya, terus baru setelah hati itu bersih diperintah untuk sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Anakku, dirikan sholat, jaga sholat. Jadi baru yang ketiga menanamkan akhlak. Akhlak ojo sombong, ojo ngenyek wong, jangan benci pada orang itu Jadi urutannya 3. Jadi membersihkan hati dari syirik, terus harus benar-benar menjaga sholat, terus harus berakhlak yang baik. Begitulah kita, ya, di dalam mencari ilmu di pondok pesantren itu harus, ya, jangan hanya ngandalkan otak cerdas, aku pintar, jangan.
Jadi harus pertama kita menyiapkan wadah, itu hati, itu wadahnya ilmu. Ya, harus bagaimana supaya wadah ilmu itu bersih suci, supaya apa? Ya, Allah senang memberikan ilmu yang manfaat di wadah yang suci itu. Sebab kalau wadah itu suci, pasti ilmu yang diletakkan Allah pasti akan manfaat. Ya. Tapi kalau wadah itu najis atau kotor, tidak mungkin Allah meletakkan ilmu yang manfaat pada hati. Sebab apa? Jadinya najis. Jadi walaupun ilmu itu suci, diletakkan di hati yang najis menjadi najis. Sehingga mestinya dengan ilmu itu orang takut kepada Allah, justru dengan ilmu tambah berani maksiat. Kadang-kadang ada orang begitu, tambah pinter ya, apal sekali, tapi tambah pinter ngakali wong, tambah wani korupsi, wani goro, kadang-kadang ya berani melakukan maksiat. Nah, orang begini ini ya ilmunya berarti najis karena wadahnya ya tidak disucikan tadi itu, sehingga mestinya ilmu itu membuat orang semakin tambah ilmunya semakin takut kepada Allah, semakin tambah ilmunya semakin baik akhlaknya, semakin tambah ilmunya semakin merendah. Tapi justru tidak gitu loh, tambah pinter tambah sombong, tambah pinter tambah males ibadah, tambah pinter tambah seneng ganggu orang. Nah, orang demikian ini ya karena wadahnya kotor, sehingga ilmu yang masuk menjadi kotor. Ini yang dimaksud pelajaran yang kita baca ini. Kita ini harus berusaha dalam menuntut ilmu agama ya, tidak hanya mengandalkan otak, kecerdasan ya, mengandalkan belajar, tapi harus menyiapkan wadah ilmu yang baik, yaitu dengan cara menjaga diri dari akhlak yang tidak baik, dari sifat-sifat yang tercela harus dihindari gitu loh. Jadi orang suka ya, suudzon ya, orang sombong, hasud, dengki ya, ada dendam, terus tidak ada punya rasa belas kasih kepada orang, itu sifat-sifat yang tercela harus disingkirkan, dibersihkan, kemudian diletakkan di hati sifat-sifat yang terpuji, yaitu ikhlas, ridho, sabar, neriman, selalu memuliakan orang ya. Itu sifat-sifat yang terpuji. Sudah kata pengarang kitab ini, manusia itu kan hanyalah mendapat ilmu, belajar ilmu itu dengan perantaran malaikat. Jadi yang memberi Allah cuma kan melalui malaikat. Sebagaimana Nabi, Rasul itu kan mendapatkan wahyu dari Allah, tapi melalui siapa? Malaikat Jibril ya. Jadi tidak bisa langsung melalui malaikat. Begitulah ilmu itu gitu loh. Jadi orang yang belajar ilmu itu mendapatkan ilmu dari Allah, tapi melalui malaikat Jibril. Malaikat, ada malaikat yang ditugasi untuk ya, menyampaikan ilmu di hati manusia. Itu maksudnya manusia itu hanyalah belajar mendapatkan ilmu dengan perantaraan malaikat, sedangkan malaikat tidak mau masuk di ya, tempat yang di situ ada anjing. Nah, hati yang ada sifat yang tercela di hati itu digambarkan berarti hati itu ada anjing gitu loh. Sifat yang tercela, senengane ngilokno kanca, benci, dendam, sombong, nah, terus hasud ya pada orang, itu hati itu ada anjingnya, ada kotor najis. Maka malaikat tidak akan mau mendekat. Kalau malaikat tidak mau dekat, justru yang dekat siapa? Setan. Jadi dimanapun tempatnya mesti ada salah satu dari dua. Lek gak ditempati malaikat ya mesti ditempati setan. Ya. Tempat apapun gitu loh, rumah kata Nabi itu.
Kalau rumah itu penghuni rumah itu senang baca Quran, ibadah, itu dikerasani rumah itu malaikat, oleh malaikat kerasan. Setan tidak akan berani masuk. Tapi kalau rumah itu ya tidak pernah dibacakan Quran, ya, yang ada hanya suara-suara TV, HP, nyanyian, itu rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat, justru yang masuk di situ setan. Nah, begitulah hati itu seperti wadah tadi itu, seperti tempatnya. Jadi kalau ada akhlak yang tercela di hati, itu berarti hati itu ada anjingnya. Malaikat tidak akan mau dekat menyampaikan ilmu atau memberikan rahmat kepada ya orang yang hatinya najis tadi itu. Tapi kalau hatinya itu suci, tidak ada syiriknya, tidak ada sifat-sifat yang tercela, secara otomatis gitu loh, pasti Allah senang dan malaikat juga selalu datang menyampaikan ya kebaikan yang datangnya dari Allah. Ini kewajiban kita di pesantren itu ya, tidak hanya belajar ilmu tapi wajib membersihkan hati, menjaga hati jangan sampai terkotori dengan kotoran-kotoran dosa dan sifat-sifat yang tercela. Terus apa itu akhlak yang tercela? Wal akhlaqudz dzamimatu, lan utawi akhlak sing tercela, utawi pira-pira akhlak kang tencelo iku tu'rafu den weruhi apa akhlak sing tercela bi kitabil akhlaki ing dalam kitab akhlak. Jadi makanya kita di pondok-pondok pasti itu di samping belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, pasti ada pelajaran akhlak. Pelajaran akhlak itu sangat-sangat penting karena orang mulia itu bukan karena banyak ilmunya saja, tidak hanya karena banyak ibadahnya, tapi karena akhlaknya baik. Jadi orang mulia itu karena akhlaknya baik, walaupun biasa-biasa orang, ya gak pinter, ilmunya gak banyak, ya, begitu juga ibadahnya, tapi akhlaknya api, itu justru yang mulia, yang diangkat derajatnya. Ya, tapi kalau orang hanya sergap ibadah, oh pinter deh, apal, semua ilmu apal, cerdas, tapi akhlaknya gak api, senengannya ngilokno konco, terus ngenyek wong, ya. Itu sama sekali tidak ada harganya di dalam pandangan Allah. Itu akhlak yang tercela itu dapat diketahui di dalam kitab akhlak yang secara global ya, akhlak yang jelek itu pokoknya segala sifat atau perbuatan yang merugikan orang lain ya. Jadi seperti suka ganggu, suka membenci orang, suka nyombongi orang ya, suudzon ya, suka nyakiti, minimal itu ya. Selama orang itu masih ya melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, yang menyakiti hati orang lain, itu berarti orang ini akhlaknya jelek ya, berarti belum punya akhlak ya. Kalau orang itu dalam hidup tidak pernah merugikan orang sama sekali, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti orang sama sekali, baru orang ini memiliki akhlaknya, ada tingkatannya. Ya, kalau orang itu di samping tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menyusahkan orang, terus dia justru senang memberikan manfaat. Ya. Jadi ngomongnya mesti nyeneng wong. Ya. Punya apapun mesti manfaat untuk orang lain. Itu berarti akhlaknya meningkat. Ya. Jadi dalam bahasa hadis kalau yang orang sudah tidak pernah merugikan orang, menyusahkan orang, itu baru dikatakan
muslim yang benar, orang Islam. Tapi kalau di samping tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menyakiti orang, terus dia senang memberikan manfaat pada orang. Ya, nang konco api, kadang-kadang koncone apa? Ya, diwurui ilmu, kadang-kadang ditegur karo salah, senang doakan temannya. Ini ningkatnya, akhlaknya menjadi mukmin. Ya. Kalau terus ditingkatkan sampai jadi akhlak yang paling sempurna yang disebut dengan al-ihsan atau muhsin. Jadi orang ihsan itu sudah hidupnya tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyakiti, terus justru manfaat. Jadi ucapannya, pandangannya, gerak tangannya manfaat, ilmunya manfaat, hartanya manfaat. Terus dia kalau ada orang lain berbuat jelek tidak pernah marah, tidak pernah balas kejelekan. Misalnya gak tahu ngilokno wong, kapan diilokno wong gak tahu mangkel, gak tahu balas eleknya. Tapi justru membalas yang terbaik gitu loh. Jadi diilokno gak, padahal apake gak tahu ngilokno wong, kapan diilokno wong gak mangkel, justru ndongakno apik. Ya Allah, seakan kanca kula liyane ngilokno tok panjenengan paringi hidayah Gusti. Wah, itu akhlak yang sangat sempurna ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu apa? Jadi diapakan aja oleh orang ya, Nabi tidak jengkel, tidak benci, tapi justru Nabi membalas yang terbaik. Itu intinya akhlak itu demikian ya. Terus wa kitabuna hadza utawi kitab ikil kitab ingsun iki, wa kitabuna hadza utawi kitab ingsun iki, kitab kami ini, kitabnya taklim yang kita pelajari ini, iku la yahtamilu, ora mengko, ora muat, ora memuat itu orang mengko opo kitab bainaha, bainaha semua bainaha, bayanaha maksudnya iya. Oh iya, keliru anunya tulisannya ini. Bayanaha la yahtamilu bayanaha. Iku la yahtamilu orang mengko apa kitab bayanaha ing penjelasane akhlak. Jadi walaupun nanti akan diterangkan sebagian, tapi ya ini hanya sebatas akhlak, adab, kesopanan ketika mencari ilmu. Tapi kalau apa saja akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela, itu bukan tempatnya di kitab ini gitu loh. Ada kitab lain, kitab yang membahas tentang akhlaknya, seperti kitabnya Imam Ghazali ya. Kitab Bidayah itu menjelaskan tentang akhlaknya, macam-macam akhlak yang terpuji apa, akhlak yang tercela apa, itu disebutkannya. Terus khususon anit takabburi, khususon lawan khususe anit takabburi saking sombong. Jadi terutama gitu loh, di antara sekian banyak akhlak yang tercela, yang menjadikan hati itu kotor, jijik, yang menjadikan malaikat tidak akan datang memberikan ilmu di hati itu adalah sifat sombong ya. Sifat sombong itu sifat yang membuat Allah benci, malaikat benci, dan alamat orang tidak akan dapat ilmu yang manfaat. Jadi selama masih ada sombong di hati. Sombong itu apa kata Nabi? Sombong itu Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora bisa mlebu swarga wong sing di atine ana semisal biji sawi ya, dari sifat sombong. Jadi ana titik ae sombong ndak bisa masuk surga, dan malaikat ndak mau masuk, ndak mau menemani orang sombong. Allah tidak menghiraukan orang yang sombong. Terus ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
ada orang yang pakaiannya bagus kanjeng Nabi. Jubah pakaiannya sae kanjeng Nabi. Sandali sae, kendaraane sae. Ya napa niku kanjeng Nabi? Nah, orang ini salah paham, dikira sombong iku lek pakaiannya apik sombong. Terus Nabi bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada yang indah, senang pada keindahan. Bukan itu sombong itu. Wong pakaiannya apik sombong, bukan. Nah, orang sandalnya bagus sombong, bukan. Ya. Sombong itu apa kata Nabi? Al-kibru batorul haqqi, satu ya. Sombong itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Ya. Contohnya apa? Diilingno, ditegor, gak nrimo. Apa? Aku diilingno. Nah, kadang begitu. Kadang disuruh ngaji ya. Gak mau. Walaupun ndak ngomong tapi hati, aku wis pinter, ya. Aku dikon ngaji. Seperti itu apa? Itu sifat sombong, menolak kebenaran ya. Termasuk yang apa kadang-kadang sering terjadi di majelis-majelis kadang-kadang ono sing kei mau idho nasihat kene ngomong-ngomongan. Itu kira-kira menolak kebenaran atau menerima kebenaran? Menolak. Itu apa? Ada unsur meremehkan. Aku wis apal. Sering terjadi ada orang yang menyampaikan ilmu ya, nasihat di situ omong-omongan. Kadang-kadang juga mainan HP. Padahal kini ngasih ilmu. Begitu itu sombong gitu loh. Karena apa? Menolak kebenaran. Kayak gak butuh. Ya itu ini balak ya, sering-sering terjadi ya, kadang-kadang pada orang yang berilmu gitu loh. Orang yang berilmu kadang-kadang lek ono majelis ki ngarep dhewe. Tapi ono sing kei nasihat dulinan HP, gak ngrungokno. Kadang-kadang ngomong-ngomong karo koncone padahal ki kene ngaji. Begitu itu namanya sombong gitu loh. Kata Nabi, menolak kebenaran utawa diilingno. Cak sampean ojo ngono, Cak. Apa ya awakmu iku? Nah, si mondok pirang tahun ngilingno aku. Begitu itu sombong apa ndak? Sombong gitu loh. Nah, itu sing paling bahaya terutama bagi pelajar ilmu gitu loh. Bagi santri itu sombong itu paling bahaya. Artinya masih wong arek iku sugih, pinter, cerdas, ganteng, tapi sregep ngaji. Diilingno gak muring-muring. Matur suwun sampean ngilingno aku. Kira-kira walaupun anak ini kaya, pakaiannya apik, sombong apa ndak? Tidak, iya. Gak sombong. Sebab apa? Menerima kebenaran. Dikon ngaji gelem, diilingno kadang-kadang justru seneng diilingno. Itu ndak sombong. Tapi yang masuk melarat, gak duwe apa-apa, welek pisan apa bodoh, wis pol gitu. Iya. Saya wis bodoh, melarat, welek pisan, kadang-kadang males, dikon ngaji gak gelem, ya. Kadang-kadang diilingno boleh salah, diilingno muring-muring. Sombong apa ndak gitu? Sombong. Jadi sombong itu ndak harus apa? Kaya, ndak harus pinter. Ya. Itu. Jadi pokoknya ya, siapapun kok suka menolak kebenaran ya, menolak nasihat itu dikatakan sombong ya. Kadang-kadang apa ya justru wong apa melarat itu kadang-kadang justru dibanggakno sombong. Kadang-kadang ono wong bambong iku. Wong bambong itu padha mbambongi. Kadang-kadang koncone iku gak ya gak kena diilingno nang koncone sampean ojo ngono Cak ya muring-muring awakmu mbambong sik pirang tahun ngilingno aku mbambong 20 tahun nah, itu mbambong apa sombong gitu loh apa sing disombongno lek wong sugih pangkat sombong sik pantes iya nah iki wong mbambong gak diopo-opo sombong diilingno gak terima ya itu kadang-kadang sering terjadi gitu loh termasuk anak kadang-kadang padahal bodoh loh, gak duwe apa-apa, wis welek pisan ya,
diilingno, dinasihati gak terima. Nah itu apa? Oh, jenenge wong buak biuk itu iskano api iblis, iya. Ya, tapi walaupun kaya, pinter, ganteng, cerdas, ya, dikon ngaji, serkap ngaji, diilingno, nrimo. Itu sombong apa tidak? Tidak, ya. Itu kata Nabi, sing marai atiku najis kotor, malaikat ndak mau dekat, bahkan selamanya orang ini ndak akan dapat rahmat Allah. Kalau sampai mati tetap sombong, ndak akan bisa masuk surga, neraka tempat selama-lamanya. Itu. Satu, sombong itu batarul haqi, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang. Meremehkan orang, ya, tidak menghargai orang lain. Jadi kadang-kadang wong ada dia apa awakmu melarat, awakmu bodoh, awakmu sik tas mondok, apa? Ada unsur meremehkan, tidak menghargai orang. Begitu itu namanya sombong. Dan ini sifat yang paling dibenci oleh Allah, yang membuat orang dibuat hina sehina-hinanya, yang menjadikan ilmu sebanyak apapun sia-sia, amal ibadah sebanyak apapun sia-sia selama masih ada sombong. Itu makanya beliau pengarang kitab menyebutkan satu, terutama sombong itu harus dihindarkan. Jangan sampai ada murid atau santri di hatinya masih ada sombong, jangan, ya. Contoh yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, iblis. Kurang opo iblis? Nah, iblis itu hidup bersama malaikat, sudah ibadah bersama malaikat selama 80.000 tahun. Bukan 80 tahun loh, 80.000 tahun iblis itu ibadah. Kalau berbicara masalah alim, waktu itu paling alimnya orang iblis waktu itu, ya. Sampai disebutkan dalam kitab, iblis pernah dipercaya jadi penasihatnya malaikat. Iblis pernah dipercaya jadi juru kuncinya surga. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya, manusia, ya, terus, ya, semua penghuni surga disuruh menghormat Nabi Adam. Semua malaikat menghormat, ya, karena ini yang merintah Allah. Iblis mau apa enggak? Tidak mau, ya. Apa perasaannya iblis? Aku dikon hormat, aku lebih baik, aku lebih alim, aku lebih lama ibadah 80 tahun. Sik kuno sik kait lahir dadano aku dikon hormat. Nah, seperti itu apa? Sombong, ya. Ana khairum min, ya. Aku lebih baik, ya. Akhirnya apa? Dengan sekali sombong dari iblis itu langsung hilang sudah. Ibadah 80.000 tahun tidak ada artinya. Ilmu sebanyak apapun sia-sia. Bahkan waktu itu dikutuk, ya, dibuat orang hina sehina-hinanya, sampai besok di akhirat tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan bisa menikmati surga walaupun sak detik. Jadi selamanya di neraka. Sampai anak cucunya iblis itu, sampai anak dibuat hina gara-gara sombongnya bapaknya ini, ya. Begitu betapa besarnya bahaya sombong itu begitu. Jadi ibadah 80.000 tahun sia-sia, ilmu sebanyak apapun sia-sia. Ya, dampaknya gak awake tok sampai anak putune dikutuk pisan karo Allah, ya. Maka orang yang sombong itu kata Nabi dalam hadis, ya, besok di akhirat itu dibentuk oleh Allah seperti semut, ya. Semut kecil tapi wujud manusia. Orang-orang yang sombong itu loh, orang-orang yang sombong itu dibuat seperti itu, diinjak-injak seluruh manusia di mahsyar, diicak-icaki wong, ya. Itu betapa hinanya orang yang sombong itu begitu. Sak dunya nginjak-nginjak dia. Tapi tidak ada mati di hari kiamat itu sudah tidak ada mati. Jadi walaupun orang disiksa dengan apa, tidak mati, ya. Ini yang dimaksud, ya, kitab akhlak, macam-macam akhlak yang tercela itu disebutkan dalam kitab-kitab akhlak, ya.
yang harus dihindari oleh santri, terutama di antara sekian banyak akhlak yang tercela adalah sombong yang harus dihindari. Ya sudah, saya kira itu aja dulu. Ya. Tadi apa perkataan Sayyidina Ali belum sempurna saya sampaikan, ya apa inna lillahi ta'ala apa aniyatan, ya sesungguhnya inna lillahi fil ardi aniyatan, Allah di bumi punya wadah-wadah. Ala wayal qulub, ingat wadahnya Allah itu adalah hati manusia ini. Nah, terus fa khairuha asfaha, hati yang paling baik, wadah yang paling baik adalah yang paling bersih, yang paling suci, yaitu suci dari dosa, suci dari akhlak yang tercela, suci dari sifat-sifat yang jelek. Ya, itu semakin akhlaknya baik, semakin bersih hati itu, wadah Allah. Ya. Terus wa aslabuat, yang paling kuat. Jadi wadah Allah yaitu hati, itu yang paling baik, satu yang paling bersih, yang kedua yang paling kuat memegang agama. Jadi mbok masya koncone ngejak opo lek gak kena, gak apik, gak sepurone aku gak gelem. Itu apa? Kuat. Masya usume arek opo? Ya, misalnya ya, wis arek umum pacaran, ya. Tapi dia gak wani, sebab gak oleh ikut nurut agama. Begitu itu apa? Hati yang kuat banget itu. Ya, dijak sapa lek gak apik, gak wani, itu namanya hati yang paling kuat berpegang agama. Ya. Terus yang ketiga wa araquha, wadah, yaitu hati yang paling baik, yang paling punya belas kasih sayang, belas kasih kepada sesama makhluk, sing paling welas, sing paling seakenan, gak mentoloan, gak teguan. Jadi kalau ada di hati orang seaken delok konco, seaken gak wani ngilokno koncone, sebab kalau awake dilokno gak seneng, gak ojo sampai aku, sebab dilokno mesti iku ya ngelarakno ati konco, gak tahu ngenyek, ya itu seaken, ya kadang-kadang koncone gak duwe, awake duwe dikei, ya bukan justru apa mentoloan. Kadang-kadang masalah koncone gak duwe diakali, koncone apa, nah ini ya tanda hati yang jelek. Hati yang baik itu sing nyuruh hati seakenan, gak tegoan gitu. Apalagi melihat wong tua seaken, delok wong tua kerja berat rek ngirim apa seaken, ya bukan mentolo. Soalnya wis wong tua soro-soro kadang-kadang digoroi, mesti ini gak bayar ngene jadi bayar ngene, mesti yang ini digoroi, itu berarti gak duwe welas, gak duwe seaken, ya. Padahal Allah berfirman ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, wong sing welas iku mesti diwelasi karo Gusti Allah. Lek kepingin diwelasi Allah kudu welas nang makhluk ya Allah. Bahkan ya kepada hewan pun kita harus punya rasa belas kasih, ya. Jadi banyak orang yang dimuliakan oleh Allah karena seaken nang hewan. Seaken nang hewan, ya. Seperti ada seorang pelacur yang jelek, ketika sedang berjalan kelihatan anjing haus, kehausan, ya. Akhirnya dia seaken rek asu ngelak nemen iki bane wis tak golekno banyu wis, ya. Akhirnya ditolong itu krana seaken nang asu. Maka setelah dikasih minum, Allah menurunkan rahmatnya. Orang ini langsung dikasih hidayah, jadi orang baik, tobat. Jadi dimelasi Allah karena welas nang asu. Padahal asu itu hewan yang najis, tapi tetap itu makhluk Allah, perlu disayangi. Nah, karena seakan turun rahmat Allah. Begitu sebaliknya ada orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, tapi gak seakan nang kucing. Ya, kan ada hadis Nabi, ya. Nah, akhirnya orang ini ditetapkan masuk
raka gara-gara gak seaken nang kucing. Berarti orang ya baik itu tidak ya hanya dilihat banyak ibadah, banyak ilmu, tapi ada di hati. Orang kalau ada rasa belas kasih itu orang baik. Semakin sangat belas kasihnya kepada orang, semakin baik orang itu. Ya mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selalu memiliki akhlak yang baik, selalu memiliki rasa belas kasih kepada makhluk Allah, sehingga kita senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari baca salawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. تقبل منفعنا بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.